Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Januar, kita akan membahas seputar matematika dan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan ya. Untuk materi himpunan ini sendiri ada di kelas 7 dan biasanya ada di semester 1. Nah, apa sih itu himpunan? Himpunan itu adalah suatu kumpulan objek atau benda yang memiliki definisi yang jelas, ya. Definisinya harus jelas. Ini sudah pernah kita jelaskan sebelumnya ya di materi yang sebelumnya. Nah, sekarang misalnya Pak Januar mendefinisikan sebuah kumpulan abjad. Nah, ini kumpulan bola abjad. Bola abjad ini definisinya cukup jelas ya, berbentuk bola, kemudian dari huruf A sampai huruf H sampai huruf Z ya, huruf H sampai huruf Z, dari A sampai huruf Z. Nah, misalnya ada sebuah kotak, ini biasanya untuk menyatakan sebuah himpunan itu menggunakan diagram Venn. Diagram Venn itu bentuknya kotak seperti ini. Nanti kita sambil jelaskan bagaimana diagram Venn itu ya. Nah, misalnya ada sebuah kotak, kemudian isinya dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z pokoknya ya, sampai Z. Tidak ada abjad yang di luar dari ini ya. Jadi ini definisinya cukup jelas. Nah, sekarang di dalam diagram Venn itu ada namanya himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta? Himpunan semesta itu adalah himpunan yang mencakup seluruh anggota. Biasanya masing-masing anggota memiliki sifat-sifat sendiri. Nah, sedangkan kalau himpunan semesta, seluruh anggotanya dimasukkan ke dalam situ. Ini namanya himpunan semesta. Jadi, kalau kita lihat untuk abjad, huruf A sampai Z itu termasuk dalam satu kumpulan dalam kotak ini. Dalam kotak yang terhighlight ya, itu adalah himpunan S, himpunan semesta. Oke, sekarang kita lanjut. Misalnya ada himpunan A merupakan himpunan dengan anggota huruf vokal dari A sampai J. Huruf vokal kita tahu sendiri huruf A, I, U, E, O ya. Nah, kalau dari A sampai J berarti ada A, ada E, ada I. Oke. Seperti ini ya, A, E, I. Begitu cara menuliskan himpunannya. Jadi himpunan A sama dengan buka kurung, kurung kurawa, A, E, I. Nah, kemudian ada himpunan B. Himpunan B merupakan himpunan dengan anggota huruf konsonan dari A sampai J. Nah, kalau huruf konsonan berarti huruf mati ya. Berarti ada dari B, C, D, F, G, H, dan J. Jadi ada itu anggotanya. Dituliskannya seperti ini. Paham cara menuliskan himpunannya ya? Oke, sekarang kita lihat di diagram Venn-nya. Di diagram Venn kita harus menseleksi dan mengumpulkan yang satu anggota. Maksudnya satu kelompok. Sekarang kita mulai dari himpunan A dulu. Himpunan A, ada E, ada I. Kemudian sekarang himpunan B, B, C, D, F, G, H, dan J. Nah, sekarang sudah saling berdekatan ya. Lalu itu dimasukkan ke dalam satu lingkaran. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah himpunan A. Kemudian ini adalah himpunan B. Ya, jadi mereka semua masuk ke dalam sebuah tempat ya. Tempat untuk himpunan A dalam lingkaran A, tempat untuk himpunan B dalam lingkaran B. Seperti inilah cara menunjukkan himpunan dalam diagram Venn. Oke. Kemudian yang berada di luar itu adalah anggota dari himpunan semesta, tapi bukan merupakan anggota dari himpunan A dan bukan juga merupakan anggota himpunan B. Bisa dilihat ya, yang berada di luar lingkaran. Oke, seperti itu. Nah, himpunan C sekarang kita ada lagi sebuah jenis himpunan. Contohnya seperti ini, himpunan C merupakan himpunan dengan anggota huruf setelah Z. Ada nggak huruf setelah Z?
nggak ada ya huruf setelah Z, dan di dalam himpunan semesta pun tidak ada huruf setelah Z. Maka ini disebut dengan himpunan kosong. C sama dengan buka kurung dan langsung tutup kurung tanpa ada anggotanya, atau boleh juga ditulis seperti ini ya. Jadi C sama dengan 0 tapi di strip seperti itu lambang dari himpunan kosong ya. Itulah lambang dari himpunan kosong. Oke, sekarang kita akan belajar tentang himpunan bagian. Nah, himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B, dan dinotasikan seperti itu ya, seperti huruf C ya notasinya. Contohnya A anggotanya 1, 2, 3, sedangkan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita boleh lihat dari diagram pennya ya. Kita buat dulu 2 lingkaran. Ini adalah himpunan B, anggotanya yang banyaknya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini adalah himpunan A, 1, 2, 3. A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata anggota A itu juga termasuk anggota B. Tapi ada dari anggota B yang bukan anggota A. Nah, maka di sini bisa disebutkan A merupakan himpunan bagian dari B. Jadi A itu juga anggotanya B ya. Seluruh anggota A itu juga termasuk anggotanya himpunan B. Cara menulisnya, jadi yang lebih banyak atau yang menjadi kelompok besarnya itu ada di lengkungan yang terbuka. Jadi seperti ini. A, B. Nah, jadi yang terbuka ini ya. Yang terbuka itu ada di himpunan yang paling besarnya. Sedangkan himpunan yang anggotanya yang ada di dalam lingkaran lagi itu yang tumpul ya, yang mendapatkan lengkungan yang tertutup. Seperti itu cara menuliskannya. Nah, ketika dibalik tetap yang terbukanya mengarah ke B. Seperti itu. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, sekarang kita akan masuk ke operasi himpunan. Di operasi himpunannya ada banyak. Ada jenis irisan, ada jenis gabungan atau union, dan ada juga selisih. Sekarang kita mulai dari irisan dulu. Ya, ada sebuah himpunan A, kemudian ada juga sebuah himpunan B, tapi mereka tuh saling tumpang tindih ya. Jadi seperti itu. Nah, irisan itu dari dua buah himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Jadi irisan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda seperti huruf N ya, lengkungan dengan yang terbukanya ke bawah, seperti itu. Nah, sekarang kita contohkan. Misalnya jadi A irisan B itu teman-teman ada yang di tengah ya. Dia merupakan himpunan yang di bagian tumpang tindihnya ketika dilihat dari diagram Venn. Supaya lebih jelasnya lihat di sini ya. Misalnya A adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan B adalah 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di A itu ada anggota yang juga ada di B. Sudah bisa lihat ya, di situ ada angka 3 dan angka 4. Di B juga ada angka 3 dan angka 4. Nah, angka 3 dan angka 4 ini merupakan anggota dari himpunan irisan. Irisan dari A dan B. Jadi dia lokasinya berada di tengah. Seperti itu ya. Jadi 3 dan 4 ada di tengah. Seperti itu. Nah, inilah ketika ditanyakan A irisan B itu yang mana? Ketika A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B anggotanya 3, 4, 5, 6. Maka A irisan B itu adalah 3 dan 4. Mudah dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke operasi himpunan yang selanjutnya. Operasi himpunan yang selanjutnya adalah himpunan gabungan. Nah, ini sebaliknya dari himpunan irisan tadi ya. Ketika ada A dan B, kemudian ada yang saling bertumpang tindih, tapi ketika ditanyakan gabungan,
Iya, berarti dia menyebutkan seluruh anggota dari A dan B. Kita contohkan sama ya himpunannya. A 1 2 3 4, B 3 4 5 6. Seperti itu ya. Maka ketika ditanyakan himpunan gabungan dari A dan B, maka ya semuanya. Kita bisa sebutkan A union B atau A gabungan B adalah 1 2 3 4 5 6. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masih pakai himpunan yang sama, A 1 2 3 4 dan B 3 4 5 6. Kita akan mengetahui yang namanya selisih. Nah, yang selisih ini seperti apa sih? Kalau selisih lambangnya adalah minus ya, sama kayak dikurang gitu. Misalnya Pak Januar contohkan A selisih B. Nah, maka dari sini yang disebutkan yang hanya anggota A tapi bukan anggota B. Jadi bisa kita sebutkan itu 1 dan 2. Kalau di diagram pen berarti bagian yang tidak disebutkan nih ya, Pak Januar Arsir. Ini tidak disebutkan ya. Jadi ketika A selisih B, maka hanya bagian yang warna oranye saja yang disebutkan. Paham ya? Oke, sekarang kita coba B irisan A. B selisih A, maaf kok irisan lagi. B selisih A, berarti yang kita sebutkan hanya ini. Yang di bagian warna biru 5 dan 6. Karena yang murni anggota B hanya 5 dan 6. Seperti itu ya. Jadi yang 1 2 3 4 itu tidak disebutkan. Paham ya untuk selisih? Oke, Pak Januar kira itu aja penjelasan untuk himpunan kali ini. Kita akan coba untuk memperdalamnya dengan latihan-latihan soal ya. Pak Januar cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.